Gua pikir naik kereta malam itu bakal jadi perjalanan santai sendirian. Ternyata gua nggak bener-bener sendirian ya dari awal. Jadi gini, gua tuh orang Bandung, tapi kerja di Jakarta. Nah, waktu itu gue lagi pulang kampung sebentar buat urusan keluarga. Hari Minggu malam, gue balik ke Jakarta, naik kereta ekonomi malam dari stasiun Bandung. Biasanya sih rame, tapi entah kenapa malam itu sepi banget. Gue naik kereta jam 11 malam. Stasiun Bandung udah mulai lengang. Pas gue masuk ke gerbong, gue lihat bangku-bangku kosong. Serius, cuma ada 1 atau 2 orang di ujung gerbong. Gue duduk di bangku nomor 17A, deket jendela. Bangku sebelah gue, 17B, kosong. Gue mikir, asik nih, bisa selonjoran dikit. Gak ada yang race, tapi ternyata kosongnya bangku itu malah jadi awal dari yang aneh-aneh. Gue ngerasa kayak ada yang duduk di sebelah gue, tapi pas gue lirik, bangku itu masih kosong. Gak ada siapa-siapa, tapi bangku itu kayak berasa berat. Lo tahu gak sih? Rasa pas ada orang duduk di samping lo, padahal lo gak ngelihat siapa-siapa. Gue coba mikir positif, mungkin cuma kecapean aja. Tapi terus gue cium bau wangi. Bukan bau parfum modern, bukan bau sabun, tapi bau melati. Kenceng banget. Dan anehnya, itu cuma kecium di bangku sebelah. Di bangku gue, nggak ada apa-apa. Gue makin gak enak. Gue nengok ke belakang, gerbong bener-bener sepi. Cuma ada bapak-bapak tua, lagi ketiduran, 5 baris di belakang. Gue coba merem, coba tidur. Tapi tiba-tiba, gue denger suara napas. Pelan, halus, tapi jelas banget dari samping gue. Dan itu bukan suara gue. Gue langsung buka mata. Kosong. Masih kosong. Tapi bau melatinya makin kuat. Gue mulai mikir, ini udah gak benar. Gue berdiri pelan-pelan, mau pindah bangku. Tapi pas gue berdiri, bangku sebelah gue nyisain bekas dudukan, kayak baru ada yang duduk. Serius, busa bangkunya masih turun, kayak abis didudukin sama sesuatu yang berat. Gue gak bohong, itu kejadian paling jelas malam itu. Gue mulai panik, tapi gue tahan, takut dikira orang halu. Gue pindah ke bangku depan, duduk lagi deket jendela, tapi rasa gak enaknya belum hilang. Malah sekarang, gue ngerasa ada yang duduk di belakang gue. Pas sampai stasiun Jatinegara, Jakarta, kereta udah makin sepi. Penumpang tinggal dikit. Gue berdiri, siap turun. Tapi pas gue nengok ke dalam kereta, ke bangku tadi, gue lihat ada cewek duduk di sana. Rambutnya panjang. Dia ngadep ke jendela. Padahal bangku itu kosong dan semua penumpang udah turun. Gue bengong. Tiba-tiba ada petugas stasiun nyamperin gue. Dia bilang, "Mas, jangan terlalu lama mandangin gerbong kosong. Nanti disangka manggil lagi." Gue langsung merinding. Gue jalan cepat keluar stasiun, dan malam itu gue sadar gue nggak pulang sendirian. Lanjut cerita 2 dengan judul, gue pikir dia cuma penumpang misterius. Ternyata dia ngikut sampai kosan. Singkat cerita, setelah kejadian di kereta malam itu, gue ngerasa ada yang aneh. Tapi gue masih mikir, mungkin cuma halusinasi karena capek. Ya kan, gue nyampe kosan gue di daerah Rawamangun jam 1:30 pagi. Gue tinggal di kosan cowok 2 lantai. Malam itu, suasana sepi banget. Gue naik ke kamar, mandi cepet, terus langsung tidur. Tapi baru juga gue merem, gangguan itu mulai lagi. Gue tidur miring ngadep tembok. Lampu udah gue matiin. Kamar gelap, tapi gue ngerasa ranjang gue bergetar dikit. Kayak ada yang naik pelan-pelan dari ujung kaki. Gue diem, nahan napas. Gue pikir, mungkin cuma tikus. Tapi lo tahu nggak, beratnya tuh kayak orang langkah kecil pelan makin deket ke arah punggung gue. Terus gue denger suara nafas. Lagi, dikit banget, pas banget di belakang kuping gue. Jelas banget. Bukan suara kipas angin, bukan suara tetangga. Itu suara nafas dari jarak 10 cm. Gue langsung bangun, nyalain lampu. Kosong, gak ada siapa-siapa.
Tapi ranjang gue, bekas dudukannya kelihatan turun di bagian kaki. Kayak ada yang duduk barusan. Besok paginya, gue bangun dalam keadaan ngantuk berat. Tapi gue masih ngeyel. Mungkin mimpi kali ya. Gue lanjut kerja, tapi sejak hari itu, kosan gue nggak pernah kerasa sama lagi. Tiap malam, ada suara langkah kaki dari tangga. Padahal, semua penghuni kamar udah tidur. Kadang, keran kamar mandi nyala sendiri. Dan lo tahu nggak, yang paling bikin gue nggak tenang? Setiap jam 3 pagi, gue kebangun sendiri. Dan selalu ada bau melati. Itu bau yang sama, kayak waktu di kereta, malam keempat, setelah gue balik dari Bandung. Gangguannya makin parah. Gue tidur kayak biasa, tapi jam 3 kurang dikit, gue kebangun. Lampu kamar masih mati. Dan gue ngeliat siluet cewek berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan karena gelap. Tapi dia berdiri diem, ngadep ke gue. Gue nggak bisa gerak. Beneran, gue kayak ditindihin, tapi nggak di dada. Rasanya kayak ditahan dari belakang, kayak ada tangan dingin yang narik gue ke kasur. Gue coba baca doa ayat kursi, pelan-pelan. Gue coba gerakin tubuh gue, dan tiba-tiba, cewek itu ngilang. Gue langsung bangun, nyalain semua lampu kamar. Tapi di dinding kamar, bekas lembab berbentuk telapak tangan. Kelihatan jelas. Dan anehnya, ada 2. Satu di dinding, satu lagi di kaca. Besok paginya, gue cerita ke ibu kos. Dia diam sebentar, terus bilang, "Mas, beberapa waktu lalu juga ada anak yang ngalamin kayak gitu. Dia juga habis naik kereta malam dari Bandung." Setelah dengerin cerita si ibu, gue langsung diem, merinding, dan di saat itu gue sadar, yang naik kereta bareng gue gak cuma ikut duduk, tapi juga ikut tinggal. Episode 3. Gue pikir dia cuma ganggu di kamar. Ternyata dia masuk ke mimpi gue juga. Gue pikir dia cuma nongol malam-malam di pojokan kamar. Tapi ternyata dia bisa masuk ke mimpi gue. Dan di sana, dia ngomong sesuatu yang gak bakal pernah gue lupain. Gue udah 2 minggu ngerasain gangguan di kosan. Mulai dari suara langkah, napas, sampai penampakan bayangan cewek. Tapi gue masih bisa tidur meskipun gak nyenyak. Tapi malam itu beda. Gue tidur, tapi kayak gak tidur. Rasanya kayak gue ada di tempat lain, tapi bukan dunia nyata. Bukan kamar kosan gue. Di mimpi itu, gue duduk di dalam gerbong kereta. Tapi suasananya gelap. Kereta nggak jalan. Lampu mati. Sunyi. Gue sendirian. Gue duduk di kursi yang sama kayak waktu itu, nomor 17A. Dan lo tahu apa yang bikin merinding? Bangku 17B udah nggak kosong. Ada cewek duduk di sana. Rambutnya panjang banget, nutupin muka, dia diem. Nggak ngomong, cuma ngelihatin luar jendela. Tapi tiba-tiba, dia noleh ke gue, pelan. Dan mukanya pucat. Matanya kosong. Dia buka mulut, dan dia ngomong. Dia ngomong gini, "Kamu duduk di tempat aku?" Suaranya pelan. Pelan banget, tapi kedengeran jelas. Gue bengong. Nggak bisa jawab, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus, dia ngomong lagi, "Sekarang, aku duduk di tempat kamu." Langsung, semuanya gelap. Kayak ada suara kereta ngerem mendadak. Suaranya ngagetin. Gue kebangun. Gue ngelap keringet di jidat. Gue lihat jam 3 lebih dikit. Dan kamar gue bau melati lagi. Gue langsung bangun, duduk di kasur, masih keringetan. Pas gue lihat meja dekat kasur, ada tiket kereta. Tiket itu sobek. Dan anehnya, itu bukan tiket yang gue pakai minggu lalu. Nomornya beda, tanggalnya beda. Tahun 2017. Gue panik. Gue yakin gue gak pernah simpen tiket itu. Apalagi tiket 5 tahun lalu. Gue langsung ambil dan lipet, terus masukin ke dompet. Besoknya, gue ke stasiun. Gue nunjukin tiket itu ke petugas. Petugasnya lihat tiket itu, diem lama, terus dia bilang, "Mas, ini tiket kereta malam dari Bandung ke Jakarta." Tapi yang duduk di bangku 17B itu,
Penumpangnya dulu meninggal pas kereta mogok di tengah jalan. Gue langsung lemes banget denger cerita si bapak. Bapak petugas itu lanjut ngomong. Dia kecelakaan di dalam kereta dan bangku itu. Sejak kejadian itu sering kosong, tapi nggak pernah bener-bener kosong. Gue diem, nggak bisa jawab, dan di situ gue mulai ngerti. Gue bukan mimpi, gue beneran diajak ngobrol sama penumpang yang nggak pernah turun dari kereta itu. Episode 4. Gue pikir dia cuma ada di kosan, tapi dia muncul di kantor gue juga. Gue pikir gangguan itu cuma ada di kosan, tapi pas gue lagi kerja, dia muncul di tempat yang paling gak gue sangka, yaitu kantor gue sendiri. Setelah kejadian mimpi itu, gue jadi makin waspada. Gue udah coba doa, dengerin surat Yasin, bahkan sempet manggil ustaz kecil-kecilan, tapi gangguannya gak berhenti. Gue masih kebangun jam 3 pagi, masih nyium bau melati, dan kamar gue makin dingin tiap malam. Tapi yang paling gak gue sangka adalah dia ngikutin gue sampai ke kantor juga, anjir. Sumpah, gak nyangka deh. Hari itu hari Senin. Gue datang ke kantor kayak biasa. Lokasi kantor gue di daerah Sudirman. Gedung tinggi, AC dingin, suasana formal banget, gak ada yang aneh. Gak ada nuansa angker. Sampai siang semua normal. Tapi pas sore, pas kantor udah mulai sepi, gue lembur sendirian di ruang divisi. Rekan kerja udah pada balik, gue doang yang masih ngulik desain buat presentasi besok. Tapi tiba-tiba monitor gue ngeblank. Layar tiba-tiba hitam. Lampu ruangan kedap-kedip. Terus di layar monitor muncul tulisan, "Aku ikut kamu." Gue pikir ini bercandaan temen dalam hati. Waduh, tapi gak ada siapa-siapa. Gue lihat kanan kiri, sepi. Ruangan tiba-tiba dingin banget, kayak baru disemprot AC 2 kali lipat. Dan pas gue lihat kaca jendela, ada bayangan cewek berdiri di belakang gue. Dalam hati, waduh, kok dia ngikut sampai kantor? Gue refleks noleh. Gak ada siapa-siapa, tapi kursi belakang gue goyang sendiri. Pelan kayak ada yang lagi duduk gitu. Gak pikir panjang, gue langsung cabut. Gak pamit, gak matiin komputer, langsung naik lift. Tapi di dalam lift, kaca bagian belakang nunjukin bayangan cewek itu masih ngikut, dan dia ngadep ke gue. Lift tiba-tiba berhenti sebentar, kayak ngadat, lampu flicker. Pas nyala lagi, bayangan itu hilang, tapi bau melatinya nyusul. Besoknya gue cerita ke teman kantor. Gue kira bakal diketawain, tapi ada satu temen, namanya Dimas. Dia diem, terus bilang, "Bro, lo tahu nggak, di kantor ini pernah ada karyawan cewek kecelakaan pulang kerja, naik kereta malam dari Bandung." Gue langsung merinding. Gue tanya, "Lo serius?" Dimas cuman ngangguk pelan. Dia duduk di bangku 17. Gue langsung berhenti napas, karena gue tahu persis itu bangku yang sama kayak yang gue dudukin dulu. Gue pulang dari kantor buru-buru, sampai kosan jam 9 malam. Pas gue buka pintu kamar, lampu kamar udah nyala. Padahal gue yakin gue matiin tadi pagi. Dan di kasur ada tiket kereta lagi. Tapi kali ini tiket itu atas nama Nadira. Tanggal 2017. Nomor tempat duduk 17B. Perasaan itu tiket, bukan gue yang naro deh. Dan saat itu, gue sadar dia nggak cuma ngikutin dari stasiun ke kosan. Sekarang, dia ikut gue kemanapun gue pergi. Dan dia belum selesai.